statistisi. 1. Seorang asisten statistisi diminta untuk menghitung koefisien korelasi Pearson antara dua variabel. Jika nilai kovariansi antara variabel X dan Y adalah 25, standar deviasi X adalah 5, dan standar deviasi Y adalah 4, berapakah nilai koefisien korelasi Pearson? A. 0,8, B. 1,0, C. Pukul 1.25, D. 0,5, E. 0,625. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa koefisien korelasi Pearson dihitung dengan rumus R sama dengan kov atau X, Y, atau sigma X asterisk sigma Y. Dengan memasukkan nilai yang diberikan, R sama dengan 25, atau 54 sama dengan 25/20 sama dengan pukul 1.25. Kita masuk soal berikutnya. 2. Asisten statistisi sedang menganalisis data dengan menggunakan metode ANOVA. Apa yang dimaksud dengan hipotesis nol dalam konteks ANOVA satu arah? A. Ada perbedaan signifikan antara semua kelompok. B. Tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. C. Ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. D. Tidak ada perbedaan signifikan antara semua kelompok. E. Ada perbedaan signifikan antara setidaknya dua kelompok. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam ANOVA satu arah, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara semua kelompok yang dibandingkan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang asisten statistisi menggunakan metode regresi logistik untuk menganalisis data. Jika odd ratio untuk variabel independen X adalah 2,5, apa artinya? A. Peningkatan 1 unit dalam X menurunkan odd sebesar 2,5 kali. B. Peningkatan 1 unit dalam X meningkatkan odd sebesar 1,5 kali. C. Peningkatan 1 unit dalam X meningkatkan odd sebesar 2,5 kali. D. Penurunan 1 unit dalam X meningkatkan odd sebesar 2,5 kali. E. Tidak ada hubungan antara X dan variabel dependen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa odd ratio 2,5 berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam variabel independen X, odd terjadinya outcome atau variabel dependen meningkat sebesar 2,5 kali. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam analisis deret waktu, asisten statistisi menggunakan model ARIMA atau P, D, Q. Apa arti dari parameter D dalam model ini? A. Jumlah lak dalam komponen autoregresif. B. Jumlah lak dalam komponen moving average. C. Orde diferensiasi. D. Jumlah variabel eksogen. E. Periode musiman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam model ARIMA atau P, D, Q parameter D menunjukkan orde diferensiasi yang diperlukan untuk membuat deret waktu menjadi stasioner. Kita masuk soal berikutnya. 5. Asisten statistisi sedang melakukan uji hipotesis. Jika p-value yang diperoleh adalah pukul 0/3 dan tingkat signifikansi atau alfa yang ditetapkan adalah pukul 0/5, apa kesimpulan yang dapat diambil? A. Gagal menolak hipotesis 0. B. Menolak hipotesis alternatif. C. Menolak hipotesis 0. D. Tidak cukup bukti untuk mengambil keputusan. E. Menerima hipotesis 0. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa karena p-value atau pukul 0/3 lebih kecil dari tingkat signifikansi atau pukul 0/5 kita menolak hipotesis 0. Ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh signifikan secara statistik. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang asisten statistisi menggunakan metode bootstrapping untuk mengestimasi interval kepercayaan. Apa keuntungan utama dari metode ini dibandingkan dengan metode parametrik tradisional?
A. Selalu menghasilkan interval yang lebih sempit. B. Tidak memerlukan asumsi tentang distribusi populasi. C. Hanya dapat digunakan untuk sampel besar. D. Menghilangkan kebutuhan untuk replikasi. E. Selalu menghasilkan estimasi titik yang lebih akurat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama bootstrapping adalah tidak memerlukan asumsi tentang distribusi populasi, membuatnya berguna ketika distribusi populasi tidak diketahui atau asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Asisten statistisi sedang melakukan analisis faktor. Jika sebuah variabel memiliki commonality sebesar 0.75, apa artinya? A. 75% varians variabel dijelaskan oleh faktor umum. B. 75% varians variabel adalah unik. C. Variabel memiliki korelasi 0.75 dengan semua variabel lain. D. 75% dari faktor dijelaskan oleh variabel. E. Variabel memiliki loading 0.75 pada semua faktor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa commonality sebesar 0.75 berarti bahwa 75% dari varians variabel tersebut dapat dijelaskan oleh faktor-faktor umum yang diekstraksi dalam analisis faktor. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam analisis klaster, asisten statistisi menggunakan metode K-means. Apa kelemahan utama dari metode ini? A. Tidak dapat menangani data kategorikal. B. Selalu menghasilkan klaster dengan ukuran yang sama. C. Hanya dapat digunakan untuk dua dimensi. D. Sensitif terhadap pemilihan titik awal atau centroid. E. Tidak dapat menangani outlier sama sekali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kelemahan utama metode K-means adalah sensitivitasnya terhadap pemilihan titik awal atau centroid. Ini dapat menyebabkan hasil yang berbeda-beda untuk set data yang sama jika titik awal dipilih secara berbeda. Kita masuk soal berikutnya. 9. Asisten statistisi sedang melakukan analisis survival. Apa yang dimaksud dengan data tersensor dalam konteks ini? A. Data yang hilang secara acak. B. Data yang tidak dapat diobservasi karena keterbatasan studi. C. Data yang diubah untuk menjaga kerahasiaan. D. Data yang tidak relevan dengan analisis. E. Data yang memiliki nilai ekstrim. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam analisis survival, data tersensor mengacu pada observasi di mana waktu kejadian yang sebenarnya tidak dapat diketahui karena keterbatasan studi, seperti subjek yang keluar dari penelitian sebelum mengalami kejadian yang diamati. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang asisten statistisi menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Apa yang dimaksud dengan model fit dalam konteks SEM? A. Kemampuan model untuk memprediksi nilai variabel dependen. B. Kesesuaian antara matriks covariance yang diobservasi dan yang diprediksi. C. Jumlah variabel laten dalam model. D. Kekuatan hubungan antara variabel eksogen dan endogen. E. Persentase varians yang dijelaskan oleh model. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam SEM, model fit, mengacu pada seberapa baik model yang dihipotesiskan sesuai dengan data yang diobservasi, yang biasanya dinilai dengan membandingkan matriks covariance yang diobservasi dengan yang diprediksi oleh model. Kita masuk soal berikutnya. Pranata